Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrata wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah. Dalam perjalanan tauhid diri kepada Allah, kita telah melalui tanjakan-tanjakan tauhid dengan baik. Perjalanan kebenaran tafrid dan tajrid adalah tuntutan syahadat di awal penghulu rukun Islam, yaitu menyatakan sesuatu yang belum nyata. Apa yang belum nyata menyatakan hakikat pada berwujud pada sifat yang nyata. Pada akhir dari penghujung kaji yang telah kita lalui, masa keakuan, masa akunya dengan kata hu, aku. Ini telah kita lalui masa kesempurnaan bertajalinya tauhudun dalam syahadat tauhudun, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, sehingga tidak ada lagi kodrat yang terlibat di dalam syahadat tersebut melainkan wujud diriku sendiri. Berkaitan kepada akulah Tuhan bagi diriku sendiri, maka perlu kita mempertanyakan kenapa ada kata diri bagi dia. Nah ya, untuk kita menjadi satu di dalam kesatuan akunya Allah, maka ini dikatakan dengan keakuan. Ya, kalau keakuan adalah sesuatu yang dipercaya, bagaimana sejarahnya atau wujudnya? Kalau ada kata keumatan, apa fungsi dari keumatan atau keakuan dia yang diinginkan sebenarnya? Dan dari mana asal usul keakuan itu berada? Dan bagaimana proses terjadinya keakuan sehingga tidak ada yang bersekutu dengannya melainkan dirinya sendiri. Menjadi suatu keakuan akunya dia tidak semudah apa yang kita katakan dan tidak sulit kalau kita belajar dengan baik. Suatu ketinggian dalam pemahaman adanya sesosok keakuan di dalam akunya diri. Ini sesuatu yang menjadi tanda tanya yang sangat besar. Qiyamuhu binafsihi kita telah bicarakan. Apapun adanya ucapan aku, ucapan ketuhananku,
ucapan keumatanku, akulah Tuhan dari keumatanku sendiri, yaitu diriku. Apa yang dikatakan diriku atau keakuan tadi? Sehingga banyak penamaan-penamaan yang diterima oleh Allah, padahal dia berdiri sendiri. Apa penamaan-penamaan yang dia terima dalam keakuannya? Bukan dalam akunya, keakuannya. Banyak sekali kita dengar. Ada yang bersifat kamu, ada yang bersifat saya, ada yang bersifat kami, ada yang bersifat kita, dan ada yang bersifat dia. Padahal ini adalah suatu wujud aku. Tetapi keakuannya ini datang dari mana? Sehingga dia memunculkan keakuannya untuk apa? Untuk apa tujuannya dia memunculkan keakuannya? Dan seperti apa guna keakuan tadi? Inilah jamaah sekalian. Mungkin tidak semua orang mampu mengarah kepada hal terhadap keakuan yang sangat tinggi. Banyak dia menempatkan dirinya di dalam keumatan. Tapi keumatan siapa? Apakah dia sudah dari keumatan keakuannya atau keumatan makhluk? Ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan pengakuan keakuannya tadi zahiru wal batinulah, wajibul wujudlah, dan la maujudun illallah lah. Tapi pernahkah kita melihat kenyataan dari keakuan tadi? Sehingga tidak menjadi suatu persekutuan baginya di dalam menetapkan ketuhanan dan keakuan dirinya, di dalam melihat keumatannya. Ini kaji yang sangat luar biasa menuju makom hablum minan nas. Kalau hablum minallah kita sudah berada pada posisi aku. Tapi hablum minan nas, keakuan ketuhanan ilahi nas, ini menjadi kodrat utama dasar diakuinya kehadiran seorang umat, bukan kehadiran yang bersekutu dengannya. Dengarkan baik-baik. Di dalam pengkajian tauhid menuju tauhudun, maka di dalam makom tauhudun, hilangnya kalimat Allah dalam tauhidin menuju tauhudun dinamakan Allahudun. Ini yang disebut dengan nahnu. Ini yang disebut dengan nahnu. Apa itu nahnu? Nahnu itu adalah nama batin atau nama sewujud diri di pengganti kata Allah. Nahnu adalah suatu nama batin kata ganti Allah, yang mana sebuah tajalli batin rahasia yang dimunculkan dalam batin tenggelam, bukan batin sirna, tapi batin tenggelam, disebut dengan nah. Ingat jamaah, pengkajian terhadap keakuan ini terjadi 3 tahap, tapi saat ini saya menyampaikan, mengajarkan 1 tahap. Ingat, jumlahnya 3 tahap dalam kaji ini. Dalam keakuan tadi hablum minan nas mengalami proses 3 tahap. Tapi dalam tahap pertama saya sampaikan sekarang, yaitu pengenalan namanya sebuah keakuan Allah, batin dari Allah atau pengganti derajat ketuhanannya disebut nahnu.
Dari mana munculnya sebuah nahnu? Ada sebuah sifat Allah yang bernama domir. Domir artinya sendiri atau mustahil. Sebuah nama sifat bagi Allah yang dijulukkan kepada derajat nahnu, yaitu domirnya atau sendiri. Nahnu adalah suatu perbuatan tajalli kepada yang banyak dari kesendiriannya yang berkata domir atau nama domir. Nama tetap mustahil dia lebih dari satu, tetapi ada hak domirnya untuk menjadi nahnu dalam rangka tujuannya menertibkan makhluk, mengurus makhluk, menertibkan makhluk. Dengan dia kirim keakuan batinnya disebut nahnu. Domir adalah kemustahilan. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua yang masuk ke dalam nahnu disebut dengan isim. Isim ini artinya zahir, yaitu zahir yang mustahil. Nah, ingat kalam-kalam saya diperiksa ya. Berarti wadhamiru al-isimun, aku menjadikan zahirku yang mustahil, yang tidak bersekutu dengan apapun dari dua sifat tadi. Maka dengan nahnu, dengan tujuan apa nahnu ini kata Allah? Yaitu mutakhalim ma'al khair. Mutakhalim ma'al khair. Artinya apa? Aku jadikan batinku yang bisa berkata-kata dengan sifat yang banyak. Berkata-kata dengan sifat yang banyak. Ini yang dikatakan mutakhalim ma'al khair. Inilah domirnya dengan isim atau dikatakan dengan kodrat yang sendiri tapi mustahil dan zahir terlihat. Maka dengan demikian kita sudah bisa melihat tataan-tataan dia menjadikan keakuannya yang dibuat dari 4 jalan. Pertama, 5 jalan. Pertama dinamakan kaidah. Kaidah yaitu adalah nama. Yang kedua disebut dengan damir. Nah, yang ketiga isim, yang keempat fiil, yang kelima iltitat. Dia kirim 5 sifat menuju batin nahnunya, sehingga dia bisa bicara, dia bisa bergaul, dia bisa menerima, dia bisa memberi, dan dia memiliki banyak cara. Ada domir, ada isim, ada fiil, ada altitatnya. Tetapi itu bukan ada dasar kodrat lain dalam diri, melainkan kodratku sendiri yang dinamakan nahnu. Nahnu adalah kata tersirat bagi kalamnya Allah yang berupa kodrat. Seperti apa kodratnya? Itu di dalam tahapan berikut. Ini dasarnya kita mengetahui dulu bahwasan dia menjadikan sesuatu di depan dia yang tidak bersekutu dengannya, yaitu dengan kalam nahnu, dengan derajatnya yang disebut dengan derajat nahnu. Yang kata yaitu adalah kodrat nahunya yang berasal dari arasnya sendiri.
Dengan demikian kita sangat memahami kembali. Inilah yang dikatakan sifat raib. Sifat raib bukan goib, tapi raib. Kalau goib adalah sifat wujud tak terjangkau bagiku. Tapi kalau raib, sifat wujud yang tak boleh ada yang lain melainkan kodrat dari goib itu sendiri, bernama raib. Perhatikan jamaah, kita coba melihat kepada papan tulis. Kita coba akan melihat tataan-tataan yang akan kita pelajari, ya, yang akan kita pelajari. Bisa dilihat di layar HP-nya, jamaah. Insya Allah bisa Bu ya. Nanti di screenshot aja, nanti bisa dipelajari. Kalau mempelajarinya di screenshot, ya, mungkin faktor HP. Sekarang kita akan melirik, ya. Kita akan melihat kepada sesuatu yang bagaimana proses atau tajalinya terhadap keberadaan sifat wujud baginya sendiri. Nah, ini jamaah sekalian perhatikan. Di sini ada pangkalan akhir kaji kita dinamakan hu atau aku. Sementara ini akan menuju na, yaitu keakuanku, atau disebut dengan saya. Disebut dengan saya, dia, kami, engkau. Dia, kami, engkau, saya. Ini disebut dengan kodrat nahnu. Nahnu adalah nama batin. Batin dari kalam Allah. Artinya sebutan kata ganti Allah ini adalah menuju ketertiban makhluk dan sifatnya adalah maujud, terlihat zahir. Kodrat adalah domir. Domir itu adalah kodrat mustahil kalau yang zahir itu ada yang sama dengan dia. Itu namanya domir. Nggak ada yang sama denganku, itu domir. Mukhalifatuhu lil hawadis, itu namanya domir. Laisa kamisli min sayun, itu juga namanya domir. Dan isim terlihat lahiriah. Jadi zahirku yang tidak sama dengan yang lain, ini nyata sudah dalam kajian kita. Ini bukan kaji baru, ini kenaikan. Tapi kalau kita bertanggung jawab dengan kalam Allah, harus mampu menerangkan hal seperti ini. Jangan hanya bermakrifat tanpa leburan ayat. Ayat lebur jadi kauli tersirat, inilah dasarnya. Kalau belum bisa melebur ayat, dia tidak akan paham dengan ini. Apa yang dikatakan dengan kata-kata nahnu tadi. Allah katakan mutaqalim ma'al khair, bisa berhubungan kepada yang banyak. Suatu batinku yang tersembunyi disebut raib. Nahnu itu nama sebuah batin Allah yang bersifat raib. Raib adalah suatu rahasia besar. Dia zahir terlihat dan domir bersifat mustahil. Tidak ada dua dia zahirnya Allah itu. Maka di sini sudah kelihatan kita menerangkan. Nanti akan kita pahami kembali bagaimana dia menjadikan apa wujudnya dari tahap kedua nanti. Di tahap pertama
di sini kita sudah bisa menyimpulkan Allah mendirikan sebuah batin yang disebut dengan batinku, atau dikatakan dengan sifat nahnu yang disebut dengan nahu. Jadi tidak hanya kita mampu mengatakan ana kalau tidak tahu dasar autentik rahasia tertinggi. Dari mana kamu halal menyebut nama na itu? Karena itu melibatkan keakuanku, kata Allah. Nah, disinilah terdapatnya kalam-kalam daripada nahnu tadi yang menjadi na atau panggilan saya bagi kita. Panggilan saya atas nama Allah tidak bisa diterima dengan ibadah begitu saja. Harus didirikan kodrat saya, hak-hak untuk mengatakan akulah dia, inilah kami, akulah engkau, engkaulah saya. Tidak semudah itu. Harus paham dia dulu dengan kajian tauhidun ini. Makanya nanti kita akan tahu bagaimana tajalli-tajallinya semuanya sampai dia menjadi sebuah wujudnya. Inilah yang harus kita pahami. Dasar kajian dari domirnya, isim, fi'il, iltitatnya semua di makom kaidah, yaitu menerima dan menjalankan kaidah. Maka kita diutus, zahirnya diutus, keakuannya diutus untuk mengurus makhluk. Mau mengurus makhluk enggak? Ya kan? Nah, jangan hanya mengaku kalifatullah. Nah ini nih, pastikan dirimu sudah seperti apa di dalam wujud yang tidak mempersekutukan. Mengaku zahirnya Allah tapi tidak isim, tidak berasal dari batin nahnunya. Ya, karena ada ayat yang tidak berpihak kepada AIU. Dalam makom hamzah ada ayat yang tidak berpihak kepada AIU. Kasrah, damahu, tidak dia berpihak. Nah ini hamzah. Huruf hamzah itu sendiri, batin hamzah itu sendiri yang akan menjadi utusannya, yang dia katakan hanya dirikulah yang bertuhan kepadaku. Mendapatkan diri saja nih begini nih jamaah. Kita ditonton YouTube kita ini. Ya. Tidak mudah kita menjadikan sesuatu wujud di depan wujudnya Allah, karena dia berdiri sendiri. Bagaimana membongkar wujud maujud dari wujudnya sendiri, sehingga yang ada di depannya tidak lagi bersekutu dengannya. Kalau tidak ada yang tidak bersekutu, bagaimana jadi Tuhan? Karena ada yang wujud di depannya lah baru dia bisa menjadi Tuhan. Tuhan bukan sesuatu yang dijadikan. Tuhan sesuatu yang menjadikan dia Tuhan adalah dirinya sendiri, yaitu keumatannya yang dibuat dari sifat-sifatnya. Dan sifatnya itu sangat banyak. Ini salah satu. Apabila kita mengaku dia, mengatakan Allah itu dia, dan mengatakan kami, dan mengatakan engkau, saya, tidak semudah itu sebelum dia paham tajalli dari nahnu, sifat batin bagi husnanya sendiri. Baik jamaah, kita coba bermuzakarah ya. Kita coba bermuzakarah bersama-sama insyaallah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. Allahu Akbar. Silakan Pak Heru pandu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu fit dan sehat Buya. Amin. Insya Allah. Terima kasih alhamdulillahirobbilalamin ya atas kenaikan kaji kita dalam pembahasan kenaikan batin Allah. Hablum Ada minan nas. kaidah hablum minan nas. Ada kosakata yang kita baru itu ada domir, isim, fiil, dan hakikat. Untuk saudaraku semua yang ingin bertanya dipersilahkan mengangkatkan tangannya. Apa namanya handsetnya itu bermasalah itu. Jadi trouble-nya ke sini. Trouble-nya. Baik, silakan. Silakan kepada Pak Imamannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayah guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga ayah senantiasa sehat beserta keluarga. Insyaallah. Begitu juga para imam khatib dan para jemaah grup 1 yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mendapat suatu kajian, peningkatan kajian yang sebelumnya kita mengenal hablum minallah. Sekarang kita mengkaji lagi peningkatan menjadi hablum minan nas. Bagaimana pada proses kita mengetahui tauhidin menjadi tauhudun, hilangnya kalimah atau asma Allah menjadi Allahudun. Nah, tentu dalam hal ini ayah, ketika keakuan padamu menjadi saya, menjadi dia, menjadi kami, ini sebenarnya kan adalah keakuan dari dirinya semata. Nah, bagaimana proses ini? Mohon kembali ayah agar kami betul-betul bisa menyatakan selama ini, ya tidaklah semudah aku mengatakan aku adalah Tuhan dari diriku sendiri. Ternyata ketika kita kaji kepada hablum minan nas, ternyata ada umat, ada penyebutan kami, saya, aku. Mohon ayah sedikit pencerahannya lebih mantap kepada kami lagi. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, dia menimbulkan dan mendirikan, membangkitkan batin rahasia keumatannya terhadap batin namanya sendiri, kodrat yang ada di dalam namanya. Ya. Nah, kita lihat seperti apa contohnya. Husna, husna. Nah, ini sudah dekat kepada dikatakan dengan nahanu, ya. Nah, sinnya belum ada, nah, gitu kan? Nah, cuma berdirilah zatku berupa aku, kan gitu ya, nahnu. Nah, pengakuan terhadap keumatan itu mutlak. Tapi mengaku umat bisa jadi tidak mutlak karena tidak ada umat. Ya. Tapi mengaku keumatan baginya dalam rangka diutus sebagai batin yang tersembunyi untuk bertajali kepada alam, mengurus makhluk. Itu tugasnya. Yaitu mustaqalim ma'al khair. Kita disuruh berhubungan dengan yang banyak, dengan kebisaan yang banyak. Siapa yang turun? Isimnya. Dan itu tidak ada yang menyerupai. Ini yang dinamakan domir, yaitu sifat mustahilnya. Wah, mantap kan begitu. Nah, ya kan? Jadi ini kita tidak ada, sekarang kita ini ibaratnya sudah belum punya bangku ini, mau duduk di mana ini karena bangkunya lagi dibikin kan gitu. Nah, ini pengajian seperti ini. Jadi kalau kita sudah mendekati kepada sebuah hal yang disembunyikan, contoh, kalau tidak ada nahnu itu di dalam kalimat Allah, siapa yang akan
menjadi Tuhan dan siapa yang akan menjadi umat. Bagaimana cara proses itu? Tentulah harus kita kaji sekarang. Maka baru kita tahu malah Robi aza'ala min Rabbi. Kalau kamu rindu kepadaku maka lihat dirimu sendiri. Ini dasarnya harus pasti, kajinya harus jelas. Jangan kita mengaku yang pengakuan kita tidak diakui. Dan ini memiliki tajalli khusus. Dan ini baru akan dijalankan dalam 3 tahap pengkajian. Ini baru tahap pertama. Gitu. Paham? Ya, jadi paham. Ayah, ketika dia sudah domir tadi, waktu kemustahilan bagi yang lain, ketika itu memang sudah dari keakuannya sendiri, ayah ya. Ya, domir. Nah, itulah yang dikatakan roib. Bukan goib, tapi roib. Nah, gitu ya. Roib itu artinya dia tenggelam. Tapi kalau goib dia sirna, menjadi rahasiaku. Nah, ya kan? Dari kata nahu tadi menjadi sirna, itu kalau dia goib. Tapi kalau dia raib, dia adalah tenggelam. Anak tenggelam, siapa yang tenggelam? Itulah sebuah batin yang tersembunyi, yaitu batin berkodrat diri yang disebut nahnu, yang boleh menyandang sebutan Tuhan, yang boleh memikul dan membawa sebutan atas nama Tuhan dengan sebutan aku, dia, kami, engkau, saya. Tidak mudah menyandang itu. Seperti Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam yang maha menyelamatkan. Tapi bukan Rasulullah, tetapi derajat itu diserahkan kepada Rasulullah. Inilah syafaat. Inilah ilmu syafaat. Disinilah yang dikatakan syafaat. Bahwasanya kita memiliki dhamir dan isimnya terhadap sifat daripada kata nahnu tadi. Untuk menjadi na dari aku tidak semudah itu kata Allah, ya kan gitu. Nah, jadi ini proses pertama dalam peleburan. Jadi kalau sudah dia berganti hamdu kan sudah berganti sifatnya kepada nahnu kan gitu. Nah itu. Jadi lebur Allah wujudlah tauhudun, maka di sini sifat batin muncul yang bernama sifat nahnu di dalam menjalankan sifat keumatannya dalam rangka mengurus makhluk agar bisa maujud kepada Khalik. Nah itu. Paham? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayah sungguh luar biasa. Terima kasih ayah. Kami mohon ayah sehat dan senantiasa membimbing kami ayah. Amin. Dan kaji ini ayah sangat betul-betul memberikan kepahaman kesadaran pada kami. Tidaklah mudah menjadi khalifah Allah itu hanya dengan sebutan. Betul. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Buya kembali. Amin. Mudah-mudahan Buya selalu sehat Buya ya. Amin. Insyaallah. Amin. Mohon pencerahan Buya tentang mutahalin ma'al khair yang bersifat banyak, yang berhubungan banyak Buya. Pencerahannya mohon. Itu adalah tingkah laku dari sifat batin yang tenggelam tadi. Maka dia dimunculkan dengan Malik Yaumiddin, dia akan naik. Nah,
batin ini memiliki tingkah laku yang berupa kaedah, domir, isim, fi'il, iltitat, sehingga tersambung, dibekali menjadi umat batin yang disembunyikan tadi, menjadi suatu kodrat yang boleh menggunakan atas nama atas namaku. Siapa? Itulah keakuan. Nah, keakuan inilah yang ada kata penambahan, na adalah saya, hu juga artinya saya. Tapi boleh nggak kita memakai na itu tanpa dia perjalankan kodrat dirinya sendiri yang akan bertuhan kepada keakuannya sendiri. Nah, seperti itu. Kalau kita ini hanya makhluk yang beribadah, memang tidak. Kalau beribadah tidak harus berasal dari itu, tetapi yang mampu beribadah kepadanya adalah dirinya sendiri. Inilah kaji usul yang sangat tinggi menuju kaji asal. Nah itu, jadi domirnya adalah sifat mustahil. Jadi yang tenggelam di dalam namanya itu adalah suatu kodrat yang sangat mustahil, dan dia akan berbentuk zahir yang tidak ada yang sama dengan zahirnya. Jadi untuk menjadi hablum minan nas itu seperti inilah repotnya, ya kan? Jangan kita la maujud bagaimana, dari mana dasarmu maujudullah? Coba terangkan dari mana, kan gitu. Nah inilah puncak kebenaran. Gitu, paham? Insya Allah Bu ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Pelan-pelan saja belajarnya. Waalaikumsalam. Belajarnya pelan-pelan saja, insya Allah. Bu ya. Masih ada jamaah lain? Keakuan dan aku. Itu handset dibuka, jangan pakai handset karena itu handset. Jadi trouble-nya kesini kuat. Lanjutkan. Mengenai keakuan dan aku itu Bu ya, yang dikatakan tiada bersekutu itu seperti apa Bu ya? Nah ini yang saya bilang dari tadi. Yang tidak akan bersekutu dengannya bersifat keakuannya apabila kita sudah mendapatkan hak terhadap panggilan saya, panggilan engkau, panggilan dia, dan itu ditujukan kepadanya. Jadi kalau kita sudah keakuan kepada keakuan kita, nah maka dia, inilah yang dikatakan aku, ada dia, ada engkau, ada kami, tetapi bukan bersekutu dengannya. Itu yang dikatakan keakuannya. Dan itulah batin yang dia sembunyikan tadi, yang disebut dengan kata nahnu tadi. Gitu ya. Jadi untuk mempertemukan na dengan hu itu tidak mudah. Ya, betul-betul harus sah di matanya. Gitu. Karena apa gunanya? Allah katakan mutakha kali ma'al khair. Untuk mengurus makhluk maka kuutuslah hayatku sendiri, kan begitu. Kan kajinya hamdu. Hanya diriku yang mampu bertuhan pada diri yang mana? Inilah kamu. Sebagai Rabbil Alaminnya, sebagai rahmatan fil alaminnya, sebagai hayatnya yang dia utus untuk mengurus makhluk. Tapi sudahkah kamu bisa mengurus makhluk sebelum engkau menjadi keakuannya? Ya insya Allah, mudah-mudahan bisa, kan gitu.
Namanya kita Amin. berjuang. Nah, baik. Insya Allah paham. Insya Allah ya. Masih ada pertanyaan, jemaah? Ya baik. Silakan kepada Pak Lalu Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Buya tetap sehat beserta keluarga, Buya. Ya. Sekarang ini sudah peningkatannya ke zahir, Buya. Tentunya alhamdulillah ini akan kita sebut berganti nama dengan nahu di dalam kezahirannya. Tentunya apabila kita menyebut nahu, tentu harusnya kita pandang ke dalam hamdunya, Pak. Bagaimana Buya itu caranya? Itu saya tidak menerangkan ke situ. Ya. Oh iya ya. Nah, ini Oke. yang dimaksud mana bagian sifatnya yang menjadi hayatnya yang menyembah kepadaku yang akan mengatur makhlukku. Bukankah kamu khalifah yang akan mengatur makhlukku? Tapi mana kekhalifahanmu? Dari mana datangnya? Apakah ada yang lain ku percaya selain dari diriku sendiri? Dan aku bukanlah sebuah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Nah, yang kujadikan adalah hayatku yang mengaku Tuhan dari sekalian alam. Kan gitu. Dan aku aminkan. Nah, sekarang untuk mendapatkan kedatangan kodrat keakuan kepada keumatan, kodrat aku kepada ketuhanan, ini akan menjadi na dalam sebutan keakuan dan hu dalam sebutan aku, disebut nahu. Tapi apakah na tidak bersekutu dengan hu? Inilah jalan yang sedang kita bongkar. Oh iya, iya. Insyaallah Buya. Lambat-lambat yang penting bisa mengerti Buya, insyaallah. Nah, kalau saya nggak mau mengerti lambat-lambat, malah saya nanti setan mengganggu. Insyaallah mudah-mudahan lebih cepat lagi mengerti Buya. Ya udah. Ya, assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, kita ketemu 10 menit lagi, insya Allah. Nah, tapi silakan dulu imamnya, imam lagi mengajukan ini, boleh silakan. Ini sedikit ayah mohon maaf itu tabligh. Jadi dari Pak Yakub jadi kun kembali kepada lahu-lahunya ini ya ayah. Nah itu nanti kita lihat aja belakangnya. Ya, terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Baik para jemaah sekalian, untuk pertemuan kita nanti saya akan kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.